Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Apa itu asma? Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan saluran nafas sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengih, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari. Apa saja gejala asma? Sering batuk terutama pada malam hari, sesak nafas, mengih, dada terasa berat, dahak sulit keluar, mudah lelah, tanda-tanda flu, sakit kepala, sulit tidur. Banyak hal yang dapat menyebabkan asma. Berikut adalah faktor umum penyebab asma. Infeksi terutama pada saluran nafas atas, bulu binatang, kucing atau anjing, polusi atau asap rokok, debu, cuaca dingin atau lembab, emosi berlebih atau stres, alergi makanan, ruangan lembab atau kotor, alergi obat-obatan, dan kelelahan. Bagaimana bisa terjadi penyakit asma? Asma memengaruhi sistem pernapasan, khususnya saluran pernapasan yang lebih kecil, seperti bronkus dan bronkiolus. Saluran napas ini mempunyai suatu lapisan bernama mukosa yang dikelilingi oleh sebuah lapisan otot polos. Pada penderita asma, saluran nafas mengalami peradangan kronis yang membuat mereka sangat sensitif terhadap pemicu-pemicu tertentu. Beberapa pemicu asma meliputi asap rokok, debu, wangi-wangian, olahraga, cuaca dingin, stres, dan juga flu atau pilek. Ketika penderita asma terpapar oleh pemicu-pemicu ini, serangan asma atau eksaserbasi dapat muncul. Bagaimana faktor sehari-hari dapat menyebabkan asma? Jika penderita asma terpapar oleh suatu pemicu-pemicu, cincin otot halus yang melingkari saluran udara dalam paru-paru akan berkontraksi dan menyempit. Di saat yang sama, pemicu itu memperparah proses peradangan yang menyebabkan lapisan mukosa menjadi bengkak dan meningkatkan sekresi darah. Dalam kondisi normal, dahak berguna menjerat dan membersihkan partikel seperti debu atau serbuk. Namun, pada sebuah serangan asma, dahak akan menyumbat jalan nafas yang menyempit menyebabkan semakin sulit bernafas. Efek-efek tersebut mengarah pada gejala-gejala asma ini. Pengerutan otot halus mengakibatkan rasa sesak di dada, dahak berlebihan, dan peningkatan proses peradangan menyebabkan batuk dan suara mengih. Itu terjadi karena saat saluran nafas menyempit, udara akan menghasilkan bunyi di saat melewati ruangan yang menyempit itu. Gejala-gejala ini dapat menyebabkan seseorang merasa seperti kehabisan nafas. Namun di luar dugaan, selama serangan asma, proses peradangan lebih menyulitkan untuk menghembuskan napas daripada menarik nafas. Seiring waktu, hal ini mengakibatkan udara berlebih di dalam paru-paru. Udara terjebak di paru-paru memaksa tubuh bekerja lebih keras untuk menggerakkan udara masuk dan keluar dari tubuh. Seiring waktu, pengiriman oksigen ke organ dan jaringan tubuh menurun. Terkadang pada serangan asma parah yang tidak dapat ditangani dapat mengakibatkan kematian dari kekurangan oksigen. Obat salbutamol. Salbutamol merupakan agonis beta-2 adrenergic selektif yang bekerja dengan mekanisme bronkodilatasi. Selain berdaya bronkodilatasi baik, salbutamol juga memiliki efek lemah terhadap stabilisasi mast cell, maka sangat efektif mencegah maupun meniadakan serangan asma. Salbutamol atau yang dikenal juga dengan nama albuterol digunakan untuk memperlebar jalan udara di paru-paru atau biasa disebut sebagai obat bronkodilator. Obat ini digunakan untuk perawatan dan pengobatan asma, serangan asma, dan COPD atau chronic obstructive pulmonary disease. Bentuk
kemudian obat salbutamol, tablet, sirup, obat sirup, dan injeksi. Mekanisme kerja salbutamol. Salbutamol mengikat dan mengaktifkan reseptor beta 2 yang digabungkan dengan protein G simulator. Akibat dari itu akan mengaktifkan enzim adenilase siklase. Lalu kemudian akan terjadi sintesis CAMP yang menyebabkan fosfolipase pada enzim kinase rantai ringan. Enzim fosfatase mengubah fosfat miosin jadi miosin yang menyebabkan relaksasi otot polus bronkiolus.